Halo guys, balik lagi sama gue Adi Noviansyah di channel Adi Noviansyah. Kenapa penampilan gue kayak gini? Karena ada sangkut pautnya dengan konten kali ini. Jadi kita bahas sekarang juga, oke? Kemarin 5 Oktober itu adalah pengesahan atau peresmian Omnibus Law Cipta Kerja. Dan berbagai mahasiswa, buruh, dan serta masyarakat lainnya itu hadir untuk mendemo atas peresmian Omnibus Law Cipta Kerja itu. Rame banget di Twitter, di sosial media lainnya, yaitu hashtag Omnibus Law, hashtag DPR, hashtag hidup mahasiswa, hashtag reformasi di korupsi. Itu banyak banget. Dan itu mahasiswa kekesalannya atas apa yang dilakukan oleh DPR peresmian Omnibus Law Cipta Kerja. Ingat, tapi selain aksi mahasiswa yang terjadi di Indonesia, ternyata di berbagai dunia juga terdapat demo besar-besaran loh, yang terekam oleh publik atau tersebar luas gitu ya, di sosial media, YouTube, atau berbagai macam lainnya. Dan kita bakal ngebahas itu semua. Jadi ada 7 negara yang terjadinya aksi demo mahasiswa terbesar gitu. Salah satunya ada di Indonesia. Jadi kita bakal bahas itu, oke? Yang pertama ada demo di Hong Kong. Pada hari Rabu, 12 Juni 2019, polisi Hong Kong telah menggunakan gas air mata ke arah ribuan demonstran yang menentang RUU ekstradisi yang sangat kontroversial. Didominasi mahasiswa dan pelajar, demonstrasi pro-demokrasi dan sudah berlangsung hingga pekan ke-16. Protes di seluruh kota yang awalnya dipicu RUU yang memungkinkan Beijing untuk mengekstradisi penduduk ke daratan sering berakhir dengan kekerasan, biasanya antara demonstran pro-demokrasi dan polisi, serta pro-demokrasi dengan penduduk Cina. Bentrokan-bentrokan itu terjadi lebih ganas dalam beberapa pekan terakhir, dengan polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ketika para demonstran merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar dan memblokir lalu lintas. Itu dia yang terjadi di Hong Kong karena dipicu awalnya dengan RUU yang memungkinkan Beijing untuk mengekstradisi penduduk ke daratan gitu. Karena di situ keseringan berakhir dengan kekerasan gitu antara pro-demokrasi dan polisi maupun pro-demokrasi dengan penduduk Cina. Itu dia yang terjadi di Hong Kong. Yang kedua, aksi perubahan iklim di New York. Ratusan ribu orang turun ke jalan pada Jumat 29 September 2019 menuntut berbagai kalangan di dunia peduli terhadap perubahan iklim. Mahasiswa dari berbagai negara dan daerah berkumpul untuk menuntut tindakan nyata atas perubahan iklim yang terjadi. Aksi ini terjadi setelah aktivis lingkungan Swedia, Greta Thunberg, menyampaikan pernyataan untuk penyadaran lingkungan pada perubahan iklim. Jadi demo di New York itu karena perubahan iklim gitu ya terjadinya. Karena di Indonesia ini kan perubahan iklim itu nggak bermasalah gitu kan, tapi di luar negeri mungkin bermasalah gitu ya perubahan iklim. Salah satunya di New York, ini dia. Yang keempat, protes perang Vietnam. Demonstran turun ke jalan-jalan di Austin, Texas untuk menuntut pemakzulan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat. Aksi demo ini juga digelar di sejumlah kota asal di Amerika Serikat. Protes berlangsung pada 1960-an, diorganisir Students for a Dumber. Protes berlangsung pada 1960-an, diorganisir ketika mahasiswa menolak adanya perang Vietnam di Amerika Serikat. Terjadi pemogokan besar akibat penembakan 4 mahasiswa di Universitas Negeri Kent oleh aparat keamanan pada 1970. Wah, tak sia-sia pasukan Amerika Serikat akhirnya ditarik mundur dari Vietnam. Itu dia yang terjadi, pendemo di Vietnam atas peperangan antara Vietnam dan Amerika Serikat gitu ya. Itu dia demo di Vietnam. Lima, protes apartheid di Afrika Selatan. Nelson Mandela, pejuang anti-apartheid
Afrika Selatan, sistem segregasi rasial yang diimplementasikan dari 1948 sampai 1991 serta berbagai perlakuan diskriminatif terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan adalah pemicu demonstrasi yang terjadi. Diawali pemberontakan Soweto, diperkirakan 20.000 siswa berpartisipasi dalam protes. Jadi ada 20.000 siswa yang ikut mendemo ini ya. Kebrutalan aparat membuat 176 orang tewas dalam protes yang berlangsung. Dan ada yang tewas 176 orang gitu ya di kasus demo Afrika Selatan ini, karena dipicunya itu diskriminatif terhadap orang kulit hitam gitu ya, yang terjadi di Afrika Selatan gitu. Itu dia yang terjadi di Afrika Selatan. Enam, protes mahasiswa di Tiananmen. Pada 1989, para demonstran mahasiswa menduduki alun-alun sebagai reaksi atas kematian mantan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hu Yaobang yang telah menjadi seorang reformis. Seorang pria yang diidentifikasi adalah mahasiswa berusia 19 tahun, Wang Weilin, menjadi ikon setelah berdiri di depan barisan tank yang bergerak maju. Jadi di sini udah parah banget nih di Tiananmen ini, karena demonya ini udah dilawan itu pakai tank gitu ya. Wah, serem juga ya. Gimana menurut kalian di Tiananmen ini demonya? Lanjut. Yang terakhir, yaitu kalian semua pasti tahu kejadian demonya, yaitu adalah Reformasi Indonesia tahun 1998. Kalau gue salah di yang terakhir ini, tolong dikasih tahu di komen di bawah atau gimana-gimananya ya. Yang terakhir yaitu Reformasi Indonesia 1998. Mahasiswa merayakan lengsernya Soeharto dengan menceburkan diri di kolam kompleks gedung DPR atau MPR, Senayan, Jakarta. Pada 21 Mei 1998, pengunduran diri Soeharto disambut sukacita dan menjadi akhir dari aksi penduduk gedung DPR atau MPR. Demo mahasiswa yang terjadi hampir di seluruh Indonesia pada 1998. Tuntunan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional. Gerakan mahasiswa kala itu berpusat di gedung DPR atau MPR Jakarta. Seperti saat ini juga ya. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan mahasiswa, terutama setelah pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan seperti adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan dui fungsi ABRI. Itu dia yang terjadi saat reformasi 1998. Sebenarnya kejadiannya pasti banyak banget dah ya, dan ini setelah terjadinya 1998 gitu ya. Jadi kayak penurunan Soeharto dan sisa-sisanya gitulah ya, yang harus yang harus menjadi tuntutan para mahasiswa, mencakup beberapa tuntutan gitu ya. Jadi harus clear nih tuntutannya gitu kan, yang dimau mahasiswa gitu ya. Yaitu yang tadi gue kasih tahu ada 3 tuntutan yang mahasiswa inginkan. Itu dia reformasi pada tahun 1998. Oke guys, jadi segitu aja dulu video kali ini. Itu guys, video kali ini terkait 7 negara yang demonya terbesar di dunia gitu ya, termasuknya Indonesia. Seperti saat ini gue nggak tahu ini termasuk yang terbesar atau tidak, itu kalian sendiri deh yang menilai ya, karena ini termasuk terbesar ya. Dan kalau kalian yang ikut demo saat ini, tolong jangan merusak fasilitas umum, karena fasilitas umum itu kasihan yang kerja gitu kan. Misalkan arahnya cuman ke situ, dia nggak bisa lagi nih gitu naik angkutan umum itu gitu, karena kan yang paling efisien dalam menaiki angkutan umum itu kan itu kayak busway gitu kan, kasihan gitu ya. Tolong gitu kan, kalian adili DPR-nya aja, jangan adili fasilitas umumnya, jangan dibakar gitu ya, tolong gitu ya. Itu dari gue ya. Oke guys, gitu aja dulu ya dari gue, Adi Noviansyah. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal klik like aja, oke?
Kalau kalian gak suka tinggal dislike aja, gak apa-apa. Kalau kalian yang ingin bergabung dengan gue dan teman-teman gue, tinggal klik subscribe aja dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. Guys, bye. Gerah ya pakai kostum ini ternyata. Ya, alhamdulillah.